Setelah umat Islam mengalami intimidasi, kesulitan dan duka meninggalkan kampung halaman mereka di Mekah, meninggalkan harta dan keluarga di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan rencana penyergapan kafilah Quraisy. Hal itu merupakan respon dari permusuhan yang mereka lakukan selama ini. Para sahabat Muhajirin dan Ansar pun berkumpul dan bersiaga melakukan penyergapan. Namun, rencana dan persiapan matang bukanlah suatu yang pasti terjadi. Manusia sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hanya mampu berencana, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apa yang Dia kehendaki. Penyergapan gagal. Kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb berhasil melarikan diri. Malah Quraisy berbalik melakukan persiapan matang untuk berperang. Mereka hendak memberi pelajaran kelompok kecil kaum muslimin agar orang-orang se-Jazirah Arab jangan pernah meremehkan Quraisy. Begitu kata Abu Jahal. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan setiap kaum muslimin untuk ambil bagian menuju Badar, karena keberangkatan ini hanya bertujuan menyergap kafilah Quraisy, bukan untuk berperang, hanya untuk menghadang kafilah yang membawa 1000 onta, 5000 dinar emas, dan hanya dijaga oleh 40 orang. Tentu saja hal ini sebagai alasan dari perbuatan Quraisy yang telah merampas harta mereka selama di Mekah. Namun sayang, rencana ini berhasil diketahui Abu Sufyan. Ia pun mengubah rute kafilahnya. Mengetahui pergerakan umat Islam dari Madinah, Quraisy segera menyiapkan pasukan besar untuk berperang. Mereka membawa 1.300 pasukan, 600 diantaranya pasukan berbaju besi, dan 100 diantaranya penunggang kuda. Mereka juga membawa onta dalam jumlah yang besar, sementara kaum muslimin hanya berjumlah 314 orang. Ada yang mengatakan 319 orang, 83 diantaranya adalah kaum Muhajirin. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau membinasakan pasukan Islam ini, maka tidak ada yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini. Hadis Rasul Muslim nomor 1763. Dalam riwayat lain, ya Allah, inilah Quraisy. Mereka datang dengan segala kesombongan dan kebanggaan mereka. Mereka menantangmu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, kurniakan kemenangan yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, binasakanlah mereka pada pagi ini. Sirah Ibnu Hisham 3/164. Sampai ridho beliau terjatuh dari pundaknya, karena begitu tingginya beliau mengangkat tangannya ke arah langit. Melihat keadaan demikian, Abu Bakar merasa tak sampai hati. Ia taruh kembali ridho Nabi Muhammad SAW di atas pundaknya dan mendekapkannya.
Kemudian Abu Bakar berkata, "Wahai Nabi Allah, munajatmu kepada Robmu telah mencukupi. Dia pasti memenuhi apa yang Dia janjikan kepadamu." Nabi Muhammad SAW pun keluar dari tendanya, kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Quran Surat Al-Qamar ayat 45. Perang besar pertama itu pun dimenangkan oleh kaum muslimin. 70 orang-orang musyrik tewas di medan Badar. Di antara mereka adalah tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Al-Ash bin Al-Mughirah, dan pihak kaum muslimin. 14 orang menemui syahidnya, 6 orang muhajirin dan 8 orang ansar. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Ar-Rahiq Al-Maktum oleh Al-Mubarakfuri, halaman 197 sampai 201. Kemenangan ini benar-benar berdampak positif terhadap kaum muslimin. Ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran orang-orang yang beriman. Orang-orang Arab pun segan terhadap negara Madinah, sebagaimana juga orang-orang Quraisy tidak lagi meremehkan kaum muslimin dan terus-menerus menganggap mereka lemah. Sumber islamstory.com